channel iColor Service bareng sama aku Aisyah Grey dan juga ada Gume di sini. Dan di episode kali ini kita akan membahas step by step yang dilakukan untuk pengecekan terhadap kerusakan pada iPhone kamu ketika kondisinya mati total. Nah, ini ada iPhone 11 ya. iPhone 11 yang kondisinya itu mati total nih. Step by stepnya seperti apa, Bang Gume? Dikasih tahu dong buat Apple lovers nih. Kalau untuk step by step untuk iPhone seperti mati total seperti ini ya. Jadi pertama itu kalau seandainya handphonenya kena air atau ibaratnya dia jatuh, itu segera melakukan pengecekan ke tempat servis terdekat, ya kan? Atau enggak kalau emang sempet dekat sama iColor, mungkin lebih baik. Ya Lebih kan? baik. Nah, jadi untuk pengecekan pertama adalah mungkin handphone ini bakalan dibongkar ya. Kalau ibaratnya dia masih garansi, usahakan di ke Grey terdekat dulu ya kan. Kalau masih garansi, kalau emang udah nggak garansi ya boleh kita bantu di sini ya kan. Kita bongkar dulu, pengecekan dulu dari segi mesin, baterai, LCD, semuanya paling termudah dulu dan paling terakhir adalah mesin. Jadi kalau untuk pengecekannya pertama mungkin kalau mesinnya konslet bisa kita cek dengan menggunakan power supply aja. Oke, jadi dicek apakah ada masalah di jalur listriknya ya, korslet atau dan lain-lain itu bisa dicek melalui power supply. Iya. Tapi biasanya sih pengecekan dilakukan dari hal yang terkecil dulu nih. Betul. Misalkan entah LCD-nya, siapa tahu sebenarnya bukan mati total dari mesin nih, tapi ternyata malah LCD-nya yang bermasalah. Tapi kalau LCD oke, baru kemudian menuju ke yang lain, entah pengecekan di baterainya ataupun pengecekan di mesinnya. Nah, itu nanti dicek menggunakan power supply. Nah, tapi selain jatuh dan kena air, penyebab mati total itu apa sih? Mati total itu kalau untuk iPhone ya kadang namanya elektronik ya, bahkan kita sambil cas aja tiba-tiba bisa mati ya kan, tanpa penyebabnya apa ya kan. Kita nggak bisa mastiin juga nih handphone itu matinya karena apa dan kenapa, tapi intinya kalau elektronik itu bisa mati secara tiba-tiba. Nah, karena itu nih, kalau misalkan kita ngomongin elektronik itu kan pasti berhubungan dengan listrik dan juga daya. Nah, itulah kenapa kita tuh kayaknya udah sering banget ya ngasih saran untuk Apple lovers nih yang di rumah. Kalau misalkan menggunakan iPhone ataupun device apapun, kalau bisa perhatikan voltasenya yang sesuai dengan yang diminta oleh si device-nya ya. Nah, itu kan kadang-kadang kita bisa cek nih, kayak misalkan dari chargeran originalnya. Nah, kalau misalkan original tuh voltasenya berapa? Kalau misalkan mau pakai yang gak original, kalau bisa yang kualitasnya terbaik dan juga dengan voltase yang sama. Tapi juga jangan terlalu sering lah penggunaan power bank, karena kalau power bank itu kan sekarang banyak yang fast charging dan lain-lain. Nah, itu tuh biasanya yang jadi penyebab kerusakan. Kalau nggak baterainya yang jebol, bisa jadi mesinnya yang jebol ya. Pilih yang mana ya? Pilih yang mana nih, karena dua-duanya pasti rusak. Jadi kalau emang urgent banget sesekali mau charge menggunakan power bank ataupun charge di mobil, sesekali masih boleh ya. Boleh. Tapi jangan menjadi rutinitas nih selalu mengisi daya device kalian menggunakan power bank ataupun di mobil ataupun dengan chargeran voltase yang nggak sesuai gitu ya. Karena kerusakan bisa seperti ini nih. Nah, dan ini juga sebenarnya customer-nya bilang nih, ini masih bisa diselamatkan nggak sih datanya? Kira-kira ada kemungkinan nggak nih data hilang? Kalau untuk data sih kita paling analisa dulu apakah dia rusaknya di ya mungkin IC yang nggak mengganggu bermasalah sama data ya. Ya seperti kalau internal memorinya yang rusak mau nggak mau data hilang. Ya kan? Mungkin kalau konsepnya di IC audio, IC kamera ataupun di yang lainnya mungkin masih bisa ya. Tapi kita pastikan sih 50-50 aja ya kan. Mungkin bisa, mungkin enggak juga. Kita nggak bisa janjiin bisa, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kita akan lihat tentunya di akhir video apakah datanya bisa diselamatkan tergantung dari apanya nih yang rusak. Gitu ya. Betul. Apanya yang rusak gitu. Jadi dan itu dia nih, kalau misalkan kita ngomongin Apple, iCloud itu kan mahal ya. Dan jarang banget nih orang beli kapasitas ataupun space iCloud yang besar. Betul. Sehingga ketika device-nya mati total, yang paling sering terjadi adalah hilang data. Gitu. Jadi ya sudah, semoga datanya masih bisa diselamatkan, tapi balik lagi tergantung dari rusaknya di sebelah mana. Gitu. Berarti ini kita bongkar ya. Kita bongkar dulu aja ya. Bongkar. Oke.
iPhone X, Apple mulai menggunakan engine sandwich, sehingga sangat rentan jika terjadi benturan yang keras. Yang terjadi pada kasus ini kemungkinan terjadi benturan sehingga terjadi short pada jalur board, sehingga perlu dilakukan rebailing untuk memperbaiki jalur yang rusak. Gimana Bang Gume? Oke dong. Ya. Oke, udah nyala. Jadi penyebab mati totalnya apa nih? Ini ada problem di jalur ke internal memori. Oke. Gitu kan. Jadi ada sedikit ibaratnya konslet lah ya kan. Konslet, untungnya dia nggak sampai memakan memorinya biar jadi konslet gitu loh ya kan. Oke. Kalau udah begitu ya mau nggak mau hilang data dong. Tapi ini enggak ya? Ini enggak sih. Ini enggak karena? Karena ibaratnya ini masih ada di jalurnya aja. Jadi kita repair jalurnya dulu ya kan. Baru kita pasang ulang baru deh. Belum sampai merusak internal memorinya? Belum. Oke, jadi sebenarnya kalau rusak di jalur itu belum tentu bisa menjalar ke internal memorinya ya? Belum. Nah ini kalau kita lihat juga ini dari wallpapernya, terus juga aplikasi-aplikasinya. Nah ini nggak ada yang kehapus ya? Nggak ada yang kapus, semua fungsi juga normal, udah cek suara, layar dan lain-lain masih oke. Oke, jadi kalau misalkan si jalur mengarah ke internal memori itu bisa sampai korslet itu karena apa sih? Seperti ke awal lagi kan, yang namanya elektronik kita nggak bisa mastiin. Random aja gitu ya? Iya random aja dia gitu kan ya. Jadi kita cuma bisa analisa rusaknya di sini ya udah. Siap, oke deh kalau gitu. Nah, itu dia Apple Lovers, cara ataupun step-step pengecekan ketika device Apple kalian ataupun iPhone kalian mengalami mati total. Nah, tadi udah lihat step-stepnya dimulai dari LCD dulu, kemudian dicek dibuka, baterainya masih fungsi atau enggak, ternyata fungsi, dan dicek di engine-nya. Nah, ketika di engine dicari nih, jalur mana yang listriknya nggak stabil. Yeah. Nah di situ berarti ada konsleting lah ya, kurang lebih kalau misalkan bahasa awamnya ya. Yeah, kurang lebih konslet lah ya. Nah itu yang ternyata ditemukan ada ketidakstabilan aliran listrik itu di jalur menuju ke internal memori. Tapi ternyata tidak sampai kamu harus kehilangan data-data yang ada di iPhone ini. Dan kalau misalkan kalian juga punya problem yang sama nih, Apple device kalian apapun itu mengalami mati total, langsung aja dibawa ke sini kalau bisa sesegera mungkin. Oke, sampai ketemu di next episode tentunya Apple Lovers. Thank you untuk kalian yang udah nonton dan jangan sampai ketinggalan nih tips-tips ataupun video-video lainnya terkait dengan step by step service dengan kerusakan yang signifikan. Sampai ketemu lagi. Bye.